Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika, adik-adik kelas 11 program IPA maupun IPS SMA, di mana saya berada yang sedang menonton video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah, adik-adik, video kali ini saya akan membahas masih tentang materi limit, ya, masih dengan materi limit dengan KD yang sama, ya, limit fungsi aljabar untuk KD 3.7. KD 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar, dalam hal ini adalah fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Limit fungsi aljabar dengan metode perkalian sekawan. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, adapun IPK yang akan dibahas yaitu pada IPK 3.7.4 menghitung nilai limit dengan metode perkalian sekawan. Ya, jadi kita akan menggunakan metode yang baru lagi. Setelah metode substitusi, metode pemfaktoran, kali ini membahas tentang metode perkalian sekawan. Nah, seperti apa metode perkalian sekawan? Adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita dulu pada pertemuan hari ini atau pada video kali ini yaitu menghitung nilai limit dengan metode perkalian sekawan. Ya, tujuannya itu. Nah, kita akan melihat seperti apa itu perkalian sekawan dan berlaku pada aljabar jenis bagaimana, ya, atau pada operasi yang seperti apa yang kita akan gunakan pada perkalian sekawan itu. Nah, ini ada bentuk akar, ya. Akar A dikali dengan akar A itu jadi A, ya. Diingat ya. Jadi kalau ada akar A dikali dengan akar A hasilnya jadi A. Jadi apabila A-nya sama, ya. Jadi kalau misalkan A-nya di sini 7, di sininya 7, jadi akar 7 kali akar 7 hasilnya 7. Oke ya. Kalau di akarnya ada 2 kemudian dikali dengan dimana akarnya bernilai sama, berarti tinggal dihapus akarnya saja. Kemudian yang berikut sekawan, ya. Ini konsep yang harus diketahui, ya. Kalau ada 2 jenis yang seperti ini, akar A kali akar A hasilnya jadi A. Nah, sekawan itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kalau dia ada akar A tambah B, sekawannya jadi akar A kurang B. Nah, angkanya tetap sama, ya. Angkanya tetap sama, akar A dengan B. Hanya bedanya adalah kalau dia positif, kawannya adalah negatif, ya. Jadi sekawan dengan negatif. Jadi akar A tambah B sekawan dengan akar A kurang B. Berikut ada akar A tambah akar B. Jadi angka di dalamnya akan tetap, yang berbeda hanya di sini, di kawan dari positif ya negatif. Jadi A tambah akar B sekawan dengan A kurang akar B. Ada juga jenis seperti ini. Akar A tambah akar B sekawan dengan akar A kurang akar B. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, kawannya adalah yang seperti ini. Ya. Kalau dia ini, kawannya adalah A tambah akar B. Kalau akar A kurang akar B, kawannya adalah akar A tambah akar B. Perkalian bentuk akar saling sekawan, ya. Dia menggunakan konsep A kurang B kali A tambah B. Ya, ini adalah jenis A kurang B kali A tambah B, ya. Ini sering digunakan ini kalau di perkalian sekawan, ya. Perkalian sekawan dia menggunakan konsep ini. Jadi angkanya akan sama, A dengan B, hanya di sini kurang, di sini positif. Oke. Nantinya akan berbentuk seperti ini kalau misalkan kita akan mengalihkan bentuk akar sekawan. Nah, kan kalau A kurang B dikali dengan A tambah B hasilnya pasti A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Ya, coba dikali. A kali A kali B, negatif B kali A, negatif B kali positif B, pasti hasilnya akan jadi A pangkat 2 kurang B pangkat 2.
Jadi kalau misalkan ada A kuadrat kurang B kuadrat, itu bisa disederhanakan jadi A kurang B, A tambah B. Oke, contoh. 7 kuadrat kurang 5 kuadrat. Jadinya 7 kurang 5, 7 tambah 5. Oke, contoh lagi. 8 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2. Jadinya 8 kurang 3, 8 tambah 3. Oke, paham ya? Nah, ini konsep yang akan kita gunakan untuk perkalian sekawan adalah ini. Nah, kan perkalian sekawan, namanya perkalian sekawan berarti ada angka yang sekawan dengan angka sebenarnya itu dikalikan. Ya, jadi angka sebenarnya dengan kawannya itu dikalikan. Hasilnya akan menggunakan konsep yang ini. Ya, jadi kalau ada akar A tambah dengan B, akar A tambah B berarti kawannya adalah akar A kurang B. Gitu ya, jadi akar A tambah B, kawannya adalah akar A kurang B. Oke, seperti konsep tadi ya. Nah, ini kita kalikan ya, perkaliannya seperti apa? Nah, karena dia sama dengan ini, ya. Ini angkanya sama, ini juga angkanya sama. Angkanya sama ya. Angkanya sama, hanya bedanya di sini negatif positif, di sini juga positif negatif, sama saja ya di balik ini. Nah, karena dia sudah sama dengan konsep ini, berarti tinggal kita buat dia jadi A pangkat 2 kurang B pangkat 2, ya. Jadi kalau A kurang B, A tambah B itu jadinya A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Nah, itu juga seperti ini. Akar A tambah B, akar A kurang B. Jadinya akar A pangkat 2, gitu ya. Jadi akar A-nya pangkat 2. Kurang ya, kurang B-nya pangkat 2. Oke, seperti itu. Paham ya? Konsep ini kita gunakan. Kenapa menggunakan konsep ini? Karena lihat, angkanya sama semuanya. A dengan A sama, B dengan B sama. Hanya bedanya di sini negatif, di sini positif atau kebalikannya. Maka akan berbentuk seperti A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Nah, ini juga sama angkanya, akar A dengan B. Hanya bedanya di sini positif, di sini negatif. Maka kita gunakan konsep ini. Jadinya akar A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Oke. Akar A pangkat 2 kan tadi akar A kali akar A, sama ya, konsep yang di slide sebelumnya. Akar A pangkat 2 itu sama dengan akar A kali akar A. Nah, akar A kali akar A hasilnya adalah A. Ya, akar A kali akar A jadinya A. Sehingga perkalian sekawan akar A tambah B dengan akar A kurang B hasilnya adalah A kurang B pangkat 2. Nah, sama halnya dengan ini. Kawan A tambah akar B adalah A kurang akar B. Nah, kita kali. Karena angkanya sama, hanya bedanya di tanda penghubung. Maka kita tinggal pangkatkan 2 masing-masing angka ini. A pangkat 2 kurang akar B pangkat 2. Ya, bukan tambah ya. Hasilnya pasti kurang di sini. Kurang, sini kurang. Oke ya, kecuali kalau misalkan di sini ada kurang lagi, pasti akan jadi tetap akan jadi positif karena pangkat 2. Ya, tidak ada kecuali ini. Oke, ini kan A pangkat 2, ini tetap. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, akar B pangkat 2 jadinya B ya. Sehingga bentuknya akan menjadi A pangkat 2 kurang B. Selanjutnya adalah akar A tambah akar B dikali dengan kawannya akar A kurang akar B. Angkanya sama, hanya bedanya adalah di positif dan negatif. Maka kita pangkatkan 2 masing-masing, jadinya A kurang B. Oke. Nah, seperti itu konsep perkalian untuk jenis sekawan ya, untuk jenis yang sekawan. Nah, nanti kalian akan mendapatkan yang namanya ini LKPD. Saya zoom dulu. Di sini ada soal untuk limit. Tentukan limit akar X tambah 1 kurang akar 1 kurang X per X, di mana limit X-nya sama dengan atau mendekati 0. Oke. Kalau mendapatkan soal limit, yang harus kalian lakukan pertama adalah substitusi, ya, substitusi atau mengganti nilai X yang di sini jadi 0, ya. Kalau karena di sini 0, ganti jadi 0. Kalau misalkan soal lain X-nya mendekati 2, berarti ganti jadi 2, ya. Tergantung soalnya. Nah, setiap jenis soal limit harus diganti atau disubstitusi terlebih dahulu. Nah, ini X-nya diganti menjadi 1, ya, disubstitusi menjadi 1 ke dalam fungsi aljabar. Nah, jika menemukan nilai 0 per 0, jika ini dapat 0 per 0, maka itu bukan hasilnya. Maka kita akan lanjutkan metode yang lain, yaitu faktor atau kalau misalkan masih faktor tidak bisa difaktorkan, maka solusinya adalah menggunakan yang namanya ini, ya,
sorry, ini bukan metode pemfaktoran, melainkan metode sekawan, ya, sekawan. Ini salah satunya dengan metode sekawan. Nah, setelah itu diganti jadi 0 di situ ya, mohon maaf. Oke. Nah, setelah kita lakukan substitusi, hasilnya dapat 0 per 0, ya, artinya gimana sih? Nah, ini X-nya kan 0, mendekati 0, maka diganti jadi 0 di sini. Sini jadi 0, sini 0. Nah, kalau hasilnya jadi 0 per 0, berarti itu bukan jawabannya. Maka kita akan lanjutkan dengan metode yang lain. Salah satunya adalah metode sekawan, kalau tidak bisa difaktorkan. Kalau bisa difaktorkan, silakan difaktorkan. Ada juga soal nantinya akan perpaduan antara sekawan dengan pemfaktoran. Nah, ini kan tidak bisa dengan faktor ya, tidak bisa dengan faktor. Ini ada pangkat 2, tidak pangkat 3, tidak ada ya. Maka kita lakukan dengan perkalian sekawan karena ada akar di sini, ya, ada akar. Biasanya menggunakan akar itu dengan perkalian sekawan. Ya, biasanya sih kalau ada akar kita gunakan dengan perkalian sekawan, soalnya akar. Cara perkalian sekawan dilakukan apabila hasil substitusi yang dapat adalah 0 per 0. Oke, sudah. Misalkan dapat 0 per 0. Kemudian dengan menggunakan pemfaktoran tidak bisa juga. Perkalian sekawan dapat dilakukan apabila di dalam suatu permasalahan limit terdapat akar aljabar. Itu ya. Jadi kalau misalkan disubstitusi dapat 0 per 0, faktornya tidak bisa, maka solusi lain adalah apabila ada akar, apabila ada akar aljabar, maka solusinya ada perkalian sekawan. Prosedurnya yaitu kalikan soal tersebut dengan lawan dari akar aljabar, baik pembilang maupun penyebut. Oke, gimana sih ini soalnya? Ini kan akar X tambah 1 kurang akar 1 kurang X. Mana yang ada akar? Yang ini ya, pembilang. Maka lihat, yang ada akar ini cari sekawannya. Sekawan dari ini berarti kita tinggal ganti yang negatif ini. Jadi ini tetap akar X tambah 1. Di sini juga tetap akar 1 kurang X. Nah, di sini negatif, di sini jadi positif. Yang di dalam ini, dalam akar tidak akan tergantikan atau tidak akan berganti tandanya ya. Tidak akan berganti tandanya. Ingat, yang berganti tanda adalah yang di luar akar. Berarti yang ini. Negatif jadinya positif. Yang di dalamnya tetap akar X tambah 1. Di sini negatif jadi positif. Di sini tetap akar akar 1 kurang X. Jadi yang ini negatif dengan positif, yang di dalam akar ketika dibuat sekawannya tetap ya, tidak akan berubah tandanya. Nah, kemudian yang ini kan kawannya dari ini. Maka yang ini juga kita copy paste ya. Jadi ini dengan ini sama nantinya ya, dua angka yang sama. Kenapa harus sama? Karena ini kan dikali ya. Ketika kita mengalihkan dengan suatu angka, kita coba mengalihkan sesuatu dengan angka, itu tidak akan mengubah angka yang sebenarnya ya. Jadi kalau ini dibagi dengan ini, hasilnya pasti 1. Kenapa? Karena dua angka yang sama dibagi hasilnya 1. Jadi 1 dikali dengan angka ini tidak akan ada masalah. Jadi ketika kita akan tambahkan dengan ini, tidak akan masalah dengan soal yang ada ya. Jadi misalkan kita punya angka 2. Ya, angka 2 ini kita bisa perandel, kita bisa manipulasi jadi angka 2 jadi 4 per 8 misalkan ya. 4 per 2 misalkan ya, 4 per 2. Jadi 2 itu kita perandel jadi 4 per 2. Caranya gimana? Ya 2 kali 1. Satunya kita ubah jadi 2 per 2 gitu. Seperti ini juga ini dia adik-adik. Kalau misalkan ini kita akan mengubahnya, kan ini kita akan lakukan sekawan. Ini sekawan dari ini ya. Kemudian yang ini kita tulis lagi di penyebutnya. Maka ini ketika kita bagi hasilnya tetap 1 dan ini tidak akan ada pengaruhnya ya, tidak akan ada pengaruhnya. Oke, seperti itu konsepnya ya. Nah, jadi ini kawannya ini. Ya, ini juga kawannya ini. Nah, kenapa tidak mengambil kawan dari ini? Nah, ini kan bukan ada akar. Walaupun ada akar di sini, tapi kita tetap menggunakan yang ini. Ya, karena ketika kita bagi harus hasilnya 1. Oke, paham sampai situ ya. Setelah itu kita kalikan. Kita kalikan ini dengan ini dengan ini. Nah, ini kan dua angka yang sama. Dua angka yang sama kecuali di sini negatif, sini positif, ketika dikali akan
menggunakan konsep yang tadi, A kurang B kali A tambah B. Ya, jadinya seperti ini. Yang di bawah tetap hilangkan akar dan A ya. Karena dia ada pangkat 2, di sini ada akar, maka akan hilang akar dengan pangkat 2. Jadinya tinggal angka yang di dalam. Oke. Nah, setelah itu tinggal dioperasikan ya di sini. Hasilnya jadi berapa? Sini jumlahkan atau kurangkan yang sesama X dan yang sesama konstanta. Oke. Sini kan kalau misalkan ada X bisa kita coret. Sini ada petunjuk-petunjuknya. Ya. Nah, setelah itu ganti ya. Ada perintah di sini. Ganti nilai X menjadi 0 karena mendekati 0 di soal. Oke, kemudian dioperasikan. Nah, kalau sudah di proses akhir tinggal ganti X-nya menjadi 0 karena soalnya adalah mendekati 0. Setelah itu dapat hasilnya. Maka nilai dari limit akar X tambah 1 kurang akar 1 kurang X per X mendekati 0 itu adalah titik-titik. Oke, mudah ya. Kalau sudah, tinggal dikerjakan juga latihan yang sudah ada di LKPD dengan petunjuk-petunjuk yang sudah ada di sini. Oke, adik-adik, saya rasa cukup di sini dulu penjelasannya. Dan ini semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk mengerjakan LKPD nanti. Dan saya akhiri video kali ini. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.